Kita lanjut ya, kita hapus untuk nomor 55-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 56. Oke, nomor 56 ternyata kita punya gambar segitiga ya. Terus kemudian dikasih tahu X, Y, Z terletak pada segitiga ABC. Oke, udah benar. Terus AZ sama dengan AY. Oke, berarti ini mungkin kita tandain aja. Ini itu sama dengan yang bagian sini. Terus kemudian BZ sama dengan BX. Oke, BZ sama dengan BX. Nah, ini sama dengan yang bagian sini. Kemudian untuk CX sama dengan CY. Berarti bagian sini itu akan sama dengan bagian sini. Nah, kemudian jika BC, ABC, BCA dan AB, oke. So diinformasikan bahwa AB, BC ya, sorry, BC dari sini ke sini. Nah, mungkin ini saya bawain dulu aja ya. Nah, intinya kita punya sudah dikonfirmasi bahwa ini ke sini adalah A. Kemudian AC adalah B, dari sini ke sini adalah B. Nah, kemudian BA atau AB ini ukurannya adalah sepanjang C cm. Maka 2AY. Oke, berarti di sini ada beberapa persamaan ya yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah berarti AC atau AY tambah YC itu sama dengan AC. Berarti kalau misal dari sini nih berarti AY ditambahkan dengan YC sama dengan B. Terus kemudian yang kedua BZ ditambahkan dengan ZA sama dengan BA. Terus kemudian yang ketiga adalah BX ditambahkan dengan XC itu setara dengan BC ya, ukuran panjangnya. Nah, terus katanya AY sama AZ ini sama. Dari sini kalau misalnya kita bilang AY sama dengan AC dikurangkan dengan YC, itu boleh nggak? Boleh-boleh aja sebenarnya, ya nggak ada masalah. Nah, atau juga boleh YC sama dengan AC dikurangkan dengan AY. Terus yang di bawahnya lagi BZ sama dengan BA dikurangkan dengan AZ, ataupun AZA ini atau AZ itu sama dengan BA dikurangkan dengan BZ. Terus kemudian yang ketiga BX sama dengan BC dikurangkan dengan XC, ataupun XC sama dengan BC dikurangkan dengan BX. Nah, terus kemudian kira-kira kita kelompokkan dulu mana yang sama gitu ya. Katanya BX sama BZ. BX sama BZ. Oke, berarti yang ini ini sama yang ini bernilai sama, ya kan? Terus kemudian AY sama AZ. Berarti ini itu setara dengan yang ini. Terus kemudian ada lagi, ya tinggal sisanya ya. Pas kita cek juga benar ya. CY sama dengan XC. Nah, terus kan yang dimisalin itu adalah apa namanya? Ditanya nih, kira-kira 2AY itu berapa sih? Nah, jadi sebenarnya mungkin dari definisi ini mungkin kita akan permudah ya. Di sini kan ada yang hijau ya. Mungkin ini saya misalkan Z ya kan, biar lebih gampang aja. Terus abis itu berarti ini adalah Y, misalkan saya bilang Y. Nah, berarti ini juga Y. Kemudian atau oh yang nggak ada ya, PQR aja ya, PQR. Ini adalah P. Terus kemudian untuk yang biru yang 3 biji ini yang X sama YC itu adalah Q. Terus kemudian untuk yang di merah ini AY sama AZ itu saya misalkan R. So dari sini berarti kalimatnya bisa kita rubah menjadi P tambah R itu sama dengan C ya. Makanya di sini untuk yang bagian merah sebenarnya AY gitu ya kan, AY berarti adalah R itu sama dengan B dikurangkan dengan Q ya kan. Terus kemudian untuk yang AZ atau ZA berarti R sama dengan C dikurangkan dengan P. Terus untuk yang biru
apa namanya, yang biru ya. Berarti Q sama dengan B kurang R atau Q sama dengan A kurang P. Terus untuk yang merah yang sedikit muda berarti BZ itu adalah P sama dengan C kurang R. Terus kemudian di sini adalah P sama dengan A kurang Q. Nah, tapi yang menarik adalah jika kita menghubungkan gitu ya, kita menghubungkan yang warna merah nih, R sama dengan B kurang Q, terus kemudian R sama dengan C kurang P, maka kalimat ini menjadi apa? Ya, kalau misalnya kan kita mau carinya adalah kan 2 AY. Berarti kita nyari 2R dong. Itu sama dengan apa? Maka dari persamaan ini kita jumlahkan. Nah, berarti jadinya adalah 2R sama dengan B tambah C dikurangkan dengan Q dikurang dengan P. Nah, tapi kalau misalnya kira-kira ini gimana pendekatannya? Karena di sini kan udah bener nih ada B tambah C gitu kan. Tapi apa kalau bisa langsung kita tembak jawabannya yang E gitu kan? Nah, enggak. Kita bisa bikin begini. B tambah C sama dikurang dengan apa? Q ditambahkan dengan P. Kan gitu ya. Nah, untuk yang nomor 1 ini saya bikin di bawahnya aja ya. Kan AY tadi adalah R ditambah dengan Q itu sama dengan yang namanya B kayak gitu kan ya. Terus habis itu BZ berarti R ditambahkan dengan P ya kan. Atau P tambah R ya sama aja. Itu akan sama dengan yang namanya C. Terus kemudian BX itu adalah P ditambahkan dengan Q itu akan hasilnya adalah A. Berarti 2R ini itu sama dengan B tambah C dikurangkan dengan A. Maka jawaban untuk soal nomor 56 adalah yang E ya. 2R sama dengan B ditambahkan C dikurangkan dengan A. Seperti itu ya. Nah, itu pendekatan pertama. Nah, pendekatan kedua sebenarnya boleh kalau misalnya kita bilang kan dari informasi di sini nih ya, sebenarnya sama kurang lebih seperti ini. Sekarang kalau misalnya kita bilang bahwa kita mau menghubungkan antara A, B sama C gitu kan ya. Nah, tapi kita harus dalam bentuk R. Otomatis kalau kita bilang B sama ada hubungannya dengan R terus kemudian langsung kita masukin, sebenarnya boleh nggak? Ya, boleh sah-sah aja gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita bilang pendekatan, oh P yang di sini kan sama P yang di sini sama, ya kan? Terus juga Q di sini sama Q yang di sini kan sama. Nah, kenapa nggak kita start dari sini aja dibandingkan dari yang mereka berdua? Karena kalau kasusnya kayak gitu berarti boleh ini, ya. Mungkin lebih enaknya lagi kita langsung berangkat dari P tambah Q sama dengan A, kan ini. Terus kita bilang kita punya informasi bahwa P-nya kita jangan berangkat dari sini lagi, tapi kita ambil P sama Q dari sini. Nah, coba kita lihat P itu adalah C kurang R, C kurang R, nah, ditambah dengan Q-nya adalah apa? B kurang R sama dengan A. Nah, yang kita mau cari kan 2R nih ya. Berarti ini C tambah B dikurangkan dengan 2R sama dengan A. Berarti 2R sama dengan B tambah C dikurangkan dengan A. Sama aja ya. Jadi untuk pendekatannya mau kemananya bebas sebenarnya. Ya, tapi sebenarnya basicnya tuh dari kita mengerjakan dari sini-sini juga. Cuman mau mulai dari manapun bebas. Nah, kalau misalnya kita mulai dari B gitu ya. Kita mulai dari B, bisa nggak? Bisa aja sebenarnya. Coba nih. B sama dengan atau Q tambah R itu sama dengan B, ya kan? Nah, kan dari sini nih, dari kalimat nomor 1. Tapi masalahnya kita harus rubah dalam bentuk R dan ada ininya. Nah, untuk Q-nya sendiri, ya kan? Berarti mau nggak mau kita harus menggunakan yang pendekatan yang di A. Q sama dengan apa di bagian yang nomor 3? A kurang P. Nah, ditambahkan dengan R sama dengan B. Tapi belum selesai. Nah, A kurang P atau A kurang P tambah R sama dengan B. Nah, untuk P-nya itu kita nggak punya informasi langsung karena di sini kan mintanya dalam bentuk ABC kan.
Nah, R-nya dalam bentuk ABC. Berarti selain R, kalau udah ada ABC nggak usah dirubah, tapi kalau belum kayak misalnya P ini wajib dirubah. Nah, berarti A dikurangkan dengan apa? P itu adalah C dikurangkan dengan R kan. Nah, jadi karena berhubung ini ke sini, maka kita pakai pendekatannya di sini. Jadinya adalah C dikurangkan dengan R ditambahkan dengan R sama dengan B. Terus berarti A kurang C tambah R ditambahkan dengan R sama dengan B. Berarti 2R sama dengan B. Terus pindah jadinya ditambah C. A-nya pindah jadi dikurang A. Menghasilkan jawaban yang sama, yaitu adalah B tambah C dikurangkan dengan A. Seperti itu ya. Jadi bebas. Masalah efisiensi mau kayak gimana pun, selama emang logikanya dapat ya udah gitu aja ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 56-nya ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 57. Soal 57 dan 58. Oke, so kita mulai dari soal nomor 57 terlebih dahulu. Katanya kita punya adanya seorang siswa memiliki 6 kali ujian dengan 5 ujian pertama ya kan. Nah, terus jika semua nilai dinyatakan dalam bilangan asli yang tidak lebih besar daripada 10, berarti nggak lebih daripada 10, bisa 1 sampai 9 ya berarti ya. Dan rata-rata 6 kali ujian itu lebih kecil daripada nilai mediannya. Oke. Nah, awalnya kita punya kondisi seperti ini. Mungkin ini kita urutkan aja karena ini ada hubungan sama median. 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian di bagian akhirnya karena kita nambah satu ujian dan di sini ternyata ada beberapa kemungkinan. Kalau misalnya X-nya di 4, 3, 2, 1 ya kan. Berarti X 4, 5, 6, 7, 8. Yang kedua 4, X 5, 6, 7, 8. Yang ketiga adalah 4, 5, X 6, 7, 8. Berarti bisa jadi 5, 5, bisa 5, 6, 6 gitu ya. Terus kemudian yang keempat, alias nilai X ini masih ada beberapa kemungkinan intinya. Tapi kita cek dulu apakah nanti memungkinkan untuk kita hitung gitu ya. Nah, berarti 4, 5, 6, X 7, 8. Terus kemudian yang kelima adalah 4, 5, 6, 7, X, 8. Dan yang keenam adalah 4, 5, 6, 7, 8, X. Nah, tapi sebenarnya nggak semuanya gitu kan ya. Karena kalau kita lihat sebenarnya yang ini sama yang ini masih ada kemungkinan sama. Kalau misalnya X yang 4, nomor 1 sama nomor 2 bisa. Tapi kalau misalnya kalau misalnya X-nya itu lebih kecil daripada 4, maka cuma bisa nomor 1 ya. So di sini kita kasih tambahan syarat ya. Di sini untuk yang X lebih kecil daripada 4, kemudian kalau ini 4 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 5. Kemudian di sini 5 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 6. Terus kemudian di sini 6 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 7. Dan kemudian di sini adalah 7 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 8. Dan kemudian di sini X lebih besar sama dengan 8 gitu ya. Nah, tapi kita lihat dulu. Katanya di kondisi akhir ini katanya rata-ratanya lebih kecil daripada median. Nah, sekarang kita cek dulu mana yang bagian nggak bisa dihitung mediannya. Nah, mediannya ini kan berarti di bagian sini nih ya. Ya. Di bagian sini, bagian sini, bagian sini, bagian sini, bagian sini, sama bagian sini. Nah, ternyata opsi ketiga sama opsi kelima, 4 nggak bisa kita hitung ya. Karena apa? Kita mau bilang katanya X barnya ini lebih kecil daripada median, tapi kalau mediannya nggak bisa dihitung, mau kayak gimana? Kan gitu ya. Nah, dari skenario 4 skenario ini sebenarnya dapat disimpulkan menjadi dua skenario ya. Skenario yang pertama adalah mediannya itu 5,5.
Nah, ya kan? Intinya kan yang kita mau jadi syarat utamanya kan adalah ini, ya kan? Karena X-nya dimanapun aja berarti mediannya tuh 5,6. 5,6. 5 sama 6 jadinya 5,5 ya. Terus skenario 2 apa namanya? Mediannya itu adalah 6,5. Nah, kalau misalnya kita hitung rata-rata ya kan? Kalau kita hitung rata-rata, nah, kalau misalnya kita hitung berarti untuk skenario 1 ya, rata-rata lebih kecil daripada median. Nah, karena berhubung menghitung rata-rata kan nggak perlu ngurut sebenarnya. Jadi ini sama ini pasti hasilnya sama kalau ditambahin ya. Tapi kan kalau kita bicara terkait dengan kemungkinan nilai kayak misalnya X-nya ada berapa 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 kan mungkin aja gitu. Tapi kalau misalnya secara rata-rata ini artinya sama ya. Mereka berdua nih secara rata-rata artinya sama. Ya udah, berarti 4 tambah atau misalnya X tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 dibagikan dengan 6 itu lebih kecil daripada 5,5. Terus kita kalikan dengan 6 sehingga berarti di sini X ditambahkan dengan berapa nih? 9, 15 tambah 15, 30 lebih kecil daripada 33. Nah, ternyata dengan X ada di sebelah kirinya si median ini, kita memperoleh informasi bahwa X lebih kecil daripada 3. Atau 33 kurang 30 berarti X lebih kecil daripada 3. Nah, possible nggak? Ya possible aja. Berarti nomor 2 ini nggak bisa dipakai kalau secara apa namanya, informasi rata-rata lebih kecil daripada median. Ya. Oke, berarti dari sini kita punya informasi karena katanya nilainya tuh nggak boleh lebih daripada 10. Berarti kalau misalnya cuman 1 sama 2 kan masih boleh ya. Berarti ini 1 sama 2. Nah, terus kemudian untuk skenario kedua, X bar lebih kecil daripada median. Berarti 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 ditambahkan dengan X per 6 lebih kecil daripada 6,5. Nah, kalau kita kalikan dengan 6 lagi, berarti ini jadinya adalah 30 ditambahkan dengan X lebih kecil daripada 39. Berarti X-nya lebih kecil daripada 39 kurang 30, berarti X-nya lebih besar, lebih kecil daripada 9. Dan karena sudah jelas sekali bahwa untuk skenario kedua tuh kan handle dari nomor 5 sampai nomor 6, ya kan? Berarti nilai terkecilnya kalau nggak 7 ya. Kalau 6 udah nggak kalau nomor 6 kan kita masuknya ke skenario 3 sama 4. Berarti untuk di sini X-nya jawabannya adalah ya kalau nggak 7 ya 8. Nah, berarti ada berapa kemungkinan untuk nilai X-nya? Ya, ada 4 biji, yaitu adalah 1, 2, 7, dan 8. Atau 8 ya. Atau 8. Ada 4 skenario lah, ada 4 kemungkinan untuk nilai ujian terakhir supaya biar si rata-ratanya ini lebih kecil daripada mediannya. Kita hapus ya untuk soal nomor 57-nya. Nah, kita hapus untuk nomor 57-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 58. Nah, untuk soal nomor 58 kita punya informasi bahwa fx sama dengan x kuadrat tambah ax ditambahkan dengan b, kemudian fb tambah 1 itu sama dengan 0. Nah, terus kita punya informasi bahwa limit x menuju 0 daripada fx tambah b itu dibagi dengan x, maka hasilnya adalah min 1. Nah, kira-kira gimana nih untuk mencari a tambah 2b-nya? Nah, kalau misalnya kita menggunakan pendekatan limit dengan dalil L'Hospital, berarti kalimat ini itu akan sama dengan yang namanya limit. Ini menggunakan dalil L'Hospital ya, alias turunan. Berarti f aksen x tambah b per 1 sama dengan min 1. Nah, tapi sayangnya kita belum tahu nih kalau misalnya untuk f aksen x tambah b nya berapa. Karena toh juga kita nggak tahu nih turunannya berapa sih. Nah, langsung kita cari. Berarti f aksen x nya sama dengan 2x ditambahkan dengan a.
Ya udah, berarti kalau kayak gini kan, kalau ketika langsung kita masukin nggak ada masalah ya, karena bawahnya kalau kita masukin 0 ya, apa namanya, kalau yang di awal kan masih ada X di bawahnya nih. Kalau kita masukin 0 kan bisa jadi nggak terdefinisi. Ya sudah, berarti ini jadinya adalah 2 dikalikan dengan X tambah B ditambahkan dengan A ya, karena kan X tambah B nya diganti jadi X yang ada di sini ya. Kalau di sini X, di sini X, berarti kalau di sini X tambah B, di sini X tambah B sama dengan min 1. Berarti 2X ditambahkan dengan 2B ditambahkan dengan A sama dengan min 1. Berarti A tambah 2B itu sama aja kayak min 2X dikurangkan dengan 1. Oh iya, ada yang ketinggalan apa tuh? Nah, ingat, berarti kan gini, ketika kita mau memasukkan X, kalau ketika kita mau mengerjakan berarti arti alias X-nya kita masukin. Berarti jadinya F aksen 0 tambah B, ya kan? Karena X-nya kan 0 sama dengan min 1. Ya udah, berarti F aksen B sama dengan min 1, berarti 2 dikalikan dengan B ditambahkan dengan A hasilnya adalah min 1. Berarti 2B tambah A hasilnya adalah min 1. Atau bisa kita bilang A tambah 2B sama dengan min 1. Berarti jawaban untuk soal nomor 58 sudah terselesaikan, yaitu adalah yang B. Nah, terus ini gunanya buat apa? Nah, mungkin gini ya, ini mungkin nggak menggunakan pendekatan turunan ya. Kalau misalnya kita berkaca dengan limit X menuju 0 daripada Fx tambah B per X sama dengan min 1, kalau berarti kita masukkan berarti X tambah B nya ke sini. Berarti jadinya adalah X tambah B kuadrat ditambahkan dengan A kali X tambah B ditambahkan dengan B per X sama dengan min 1. Berarti jadinya limit X menuju 0 daripada X kuadrat tambah 2BX tambah B kuadrat ditambah dengan AX ditambahkan dengan AB ditambahkan dengan B per X sama dengan min 1. Terus di sini nanti dimasukin lagi, ya kan? Nah, berarti mungkin ini saya hapus dulu aja ya untuk yang cara pakai turunan. Nah, jadi di sini kan katanya punya informasi bahwa yang kedua adalah FB tambah 1 sama dengan 0. Ya udah, berarti B tambah 1 kuadrat tambah A kali B tambah 1 ditambah dengan B sama dengan 0. Jadinya berarti B kuadrat tambah 2B tambah 1 ditambahkan dengan AB tambah A tambah B sama dengan 0. Nah, kira-kira di sini ada yang menarik enggak? Nah, berarti dari sini nih sebenarnya kita bisa bilang ya bahwa B kuadrat tambah AB ditambahkan dengan B, ya kan, sama dengan berarti min 2B dikurangkan dengan A, ya, dikurangkan dengan 1. Seperti itu ya. Nah, ya udah, berarti kalau kita masukkan lagi limit X menuju 0 daripada X kuadrat tambah 2BX ditambah dengan AX ditambah dengan yang namanya min 2B kurang A kurang 1 per X ini sama dengan min 1. Nah, terus kalau misalnya nih, berarti kan ini kalau misalnya kita sama-sama bagi X misalkan ya, atau kita faktorkan, ada kendala di sini. Karena bawahnya per 0, kan gitu ya. Nah, berarti karena ini kita nggak bisa faktorisasi lengkap untuk menghilangkan X yang di bawahnya, berarti ini kita menggunakan turunan. Beda kalau yang tadi kan turunannya langsung dari fungsi yang diminta di sini ya. Tapi kalau di sini turunannya setelah kita masukkan, ternyata bentuknya seperti ini. Jadinya berarti 2X ditambahkan dengan 2B ditambahkan dengan A per 1 sama dengan min 1. Kan gitu. Terus abis itu kita masukkan 2 kali 0 tambah 2B tambah A sama dengan min 1. Berarti A tambah 2B sama dengan min 1. Ternyata jawabannya ya sama yang B. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian mau mengerjakan dengan konsep yang pertama tadi, yang mau langsung turunin berdasarkan informasi di sini, maka ini tidak akan ada gunanya. Tapi kalau emang kalian mau gunakan, berarti kalian mengerjakannya dengan cara seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 58 dan nomor 57-nya dan kita akan lanjut ke dua soal terakhir. Nomor 59 dan nomor 60.
Dan untuk nomor 59 kita punya informasi seperti ini ya. 3x kurang 2y sama dengan min 1, terus min 2x tambah 3y sama dengan 4, terus 4x tambah by sama dengan 4b, terus kemudian ax tambah 3y ini sama dengan 2a. Nah, berarti ditanya a sama b-nya. Nah, karena berhubung a sama b-nya kita nggak mau harus nyari x sama y yang dapat dari informasi di sini, supaya biar yang ininya lengkap gitu kan ya. Berarti 3x kurang 2y sama dengan min 1, min 2x tambah 3y sama dengan 4, kita sama-sama kali 2 kali 3. Saya mau menghilangkan x terlebih dahulu ya. Nah, bebas terserah kalian mau ngilangin yang mana, atau menggunakan metode yang mau pakai aturan determinan juga boleh, nggak ada masalah. Yang penting ketemulah x sama y nya. Terus habis itu ini berarti min 6x ditambahkan dengan 9y sama dengan 12. Lalu kita tambah, maka ini habis. Berarti hasilnya adalah 5y sama dengan 10. Berarti y nya adalah 2. Nah, kalau udah ketemu y nya 2, maka langsung kita substitusikan aja. 3x dikurangkan dengan 2y sama dengan min 1, berarti 3x dikurang 2 kali 2 sama dengan min 1, berarti 3x dikurangkan dengan 4 sama dengan min 1, jadinya 3x sama dengan 3 ya, karena ini kita tambah 4, berarti ini kita langsung bagi 3, berarti x nya sama dengan 1. So langsunglah kita kerjakan, berarti 4x tambah by sama dengan 4b, berarti 4 kali 1 tambah b kali 2 sama dengan 4b, berarti 4 ditambah dengan 2b sama dengan 4b, berarti 2b dikurangkan 4b sama dengan min 4, berarti min 2b sama dengan min 4, lalu kita langsung bagi min 2, maka b nya sama dengan 2. Terus kemudian untuk a nya kita cari dengan cara yang kurang lebih sama. Ax tambah 3y sama dengan 2a, berarti a kali 1 tambah 3 dikalikan dengan 2 sama dengan 2 kali a, berarti a tambah 6 sama dengan 2a, berarti a kurang 2a sama dengan min 6, berarti min a sama dengan min 6, lalu kita bagi dengan min 1, berarti a nya sama dengan 6. Dan yang diminta adalah a tambah b, berarti kesimpulannya a tambah b, berarti a nya 6 ditambahkan dengan 2, maka jawabannya adalah 8 ya. Jadi nomor 59 jawabannya A. Dan kita akan lanjut ke soal terakhir ya, soal nomor 60 terkait dengan pertidasamaan nilai mutlak. Nah, kalau udah bentukannya seperti ini, udah kompleks, kita nggak bisa pakai definisi lagi ya, ataupun menggunakan cara aljabar yang kuadratkan kiri kuadratkan kanan. Nah, cara yang lebih ini mungkin preference saja ya. Kalau saya sih lebih, kalau udah model soal begini, saya menggunakan cara aljabar yang cara ketiga itu, dengan mendefinisikan bahwa ini akan ada dua model, yaitu yang pertama adalah min positif dari x min 2, berarti artinya x min 2, atau min negatif daripada x min 2 yang artinya 2 kurang x, dengan syarat di sini adalah x kurang 2 lebih besar sama dengan 0, alias x lebih besar sama dengan 2, dan untuk yang di bawah x kurang 2 lebih kecil daripada 0, alias x nya lebih kecil daripada 2. Sehingga kita punya dua kemungkinan gitu ya. Kalau misalnya yang x lebih besar daripada 2, alias kalau di biasanya nih, kalau ada lebih daripada satu batasnya, karena ini kan cuma satu batas doang nih, yaitu alias 2, maka ada dua daerah. Daerah pertama sama daerah kedua. Nah, daerah yang pertama adalah daerah yang x lebih kecil daripada 2, berarti nanti x mutlak x min 2 nya akan kita rubah dalam bentuk seperti ini ya. Berarti langsung aja ya. 2 kurang x ditambahkan dengan x per 2 dikurangkan dengan 2 kurang x lebih besar sama dengan 1. Ini kita sederhanakan dulu, berarti 2 per x lebih besar sama dengan 1. Dan ingat, karena kita nggak bisa langsung ngali x nya, karena mengkhawatirkan karena x nya ini bisa negatif, maka kita bikinnya adalah seperti ini. 2 per x kurang 1 lebih besar sama dengan 0, berarti jadinya adalah
X, ini 2 kurang X lebih besar sama dengan 0, berarti di sini pertama adalah X-nya nggak boleh 0 ya, yang pasti. Di sini sudah bisa dipastikan bahwa syarat yang pertama adalah X-nya tidak boleh sama dengan 0. Terus kalau untuk yang bagian atasnya ini boleh 0. Ya kan? Berarti 2 kurang X ini boleh 0, berarti 2 sama dengan X. Nah, berarti dari yang pertama, untuk yang wilayah yang pertama ini kita punya informasi bahwa ada 0 sama 2. Ya kan? 0 sama 2. Duanya ini masih boleh sama dengan, ya. Nah, terus kan ini dibagi, hasilnya kan negatif gitu ya. Hasilnya positif alias lebih besar pada 0. Nah, sedangkan untuk yang ini udah jelas banget pasti sebelah kanan 0 ini kan pasti X-nya ini pasti positif kan, untuk yang merah. Ini negatif. Nah, tapi bagaimana dengan 2 kurang X? Nah, kita cek nih. 2 dikurang 4 min 2. Kalau 2 kurang 1 hasilnya 1. Berarti bisa kita katakan di sebelah kanan 2 ini hasilnya dia negatif, ini positif, ini negatif. Ya kan? Ini positif ya. Karena mau 2 dikurang dengan berapapun, kalau misalnya sampai lebih kecil 0, 2 dikurangkan dengan min 2 jadinya malah makin positif kan. Ya sudah, berarti dari sini kesimpulannya untuk menghasilkan pembagian yang negatif itu ada di bagian nomor yang kedua ini, yang tengah-tengah. So, kesimpulannya kita bikin seperti ini dulu aja ya. Alias 0 lebih kecil daripada X lebih kecil sama dengan 2. Tapi bagaimana dengan wilayah nomor 2? Wilayah nomor 2 X lebih besar sama dengan 2, berarti X kurang 2 ditambah dengan X per 2 dikurangkan dengan X dikurangkan dengan 2 lebih besar sama dengan 1. Berarti 2X kurang 2 per 4 dikurangkan dengan X lebih besar sama dengan 1. Berarti 2X dikurangkan dengan 2 per 4 kurang X dikurangkan dengan 1 lebih besar sama dengan 0. Berarti jadinya per 4X 4 kurang X jadinya 2X kurang 2 dikurang 1 kali dikurang 4 kurang X saja ya, langsung. Berarti kita pindah ke sini. Berarti 2X ditambahkan dengan X jadinya adalah 3X. Min 2 kurang 4 adalah min 6. Per X per 4 kurang X lebih besar sama dengan 0. Dari sini apa yang kita peroleh? Nah, ini 4 kurang X tidak boleh sama dengan 0. Pasti logikanya adalah X tidak boleh sama dengan 4. Terus kemudian yang bagian atas adalah 3X kurang 6 ini boleh sama dengan 0. Jadinya 3X sama dengan 6, berarti X sama dengan 2. Maka kita bikinlah garis bilangan. Set. Berarti ada 2 sama 4 ya. Nah, 2-nya ini boleh sama dengan, tapi 4-nya nggak boleh. Nah, sama kayak tadi kita bikin ya, biar nggak perlu ribet ngecek satu-satu. Sebenarnya kalau kalian mau ngecek satu-satu pun nggak ada masalah ya. Misalnya nih di sini X-nya sama dengan 0, masukin ke ininya 0, berarti nanti jawabannya benar atau salah ya. Kalau benar berarti boleh dipakai. Nah, untuk bagi yang warna biru yang ini berarti 4 dikurang X ini akan positif di sebelah kirinya, ini negatif. Kemudian untuk yang pinknya atau ungunya, ungu muda, di sini pasti dia positif. Ya kan, karena kalau misalnya 3 kali 3 9 kurang 6 kan hasilnya positif. Makin gede lagi ya makin positif. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa daerah untuk yang nomor 2 alias yang X lebih besar sama dengan 2 itu kita punya kesimpulan 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil daripada 4. Nah, kalau ini digabung ya, kan ini belum selesai kan, ini baru cuman per partnya, belum digabung. Nah, sekarang kita coba cek, kita bikin satu garis bilangan semuanya ya. Sekarang kalau misalnya ini kita gabung, ada 0 sama 2 ya kan, 0 terus sama 2 sama 4 ya berarti ya. Nah, kalau yang bagian biru katanya bilang ini ke sini, terus tapi yang biru tua bilangnya dari sini ke sini. Maka bagaimana kesimpulannya? Ya, kesimpulannya dapat disarankan berarti ini boleh, ini pun juga boleh. Berarti artinya apa? Selama ada di 0 sampai 4,
ya 0 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 4, maka akan memenuhi pertidaksamaannya. Maka jawabannya nomor 60 adalah yang C. Seperti itu ya. Oke, cuman bedanya apa nih? Kalau misalnya kalian mau ngecek satu-satu daripada kalian capek-capek ngerjain di sini ya, kan kalian mau cari cuman X-nya doang tuh ya kan, kalau mau pakai sama dengan. Ketemulah ada nilai, berarti ketemu 3 nilai, 0, 2, sama 4. Nah, kalau 0, 2, sama 4 ini kalian udah ketemu, maka nanti kalian cek nih 4 wilayah gitu ya, 1, 2, 3, 4. Mana yang kalau pas dicek ke bagian hijau ini, yang saya lingkarin hijau ini, bernilai benar. Ya, karena kan udah gabungan tuh. Kalau gabungan ya balik lagi ke soalnya. Jadi dicek nih, misal di sini kan X sama dengan min 1. Kalian masukin nih, mutlak min 1 kurang 2 ditambah dengan min 1 per 2 dikurangkan dengan mutlak min 1 kurang 2. Itu lebih besar sama dengan 1. Kita cek dulu. Ini hasilnya 3 kan? 3 kurang 1 hasilnya 2. Per 2 dikurangkan dengan 3 berarti min 1. Lebih besar sama dengan 1. Salah kan? Nah, seperti itu. Kalau salah berarti nggak bisa dipakai. Nanti kalau emang bener baru bisa dipakai ya. Oke, so dengan begitu ya, saya akhiri dulu untuk pembahasan TKPA-nya. Karena untuk TKPA yang versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, saya tidak bisa begitu banyak membantu. Karena untuk yang versi bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, itu bisa jadi dengan pendekatan yang berbeda, jawabannya bisa berbeda ya. Biasanya mungkin terkait dengan ini segala macam ya. Terkait dengan literasi lah jatuhnya. Jadi di literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu ya pasti terkait dengan grammarnya atau terkait dengan aturannya. Kayak misalnya kalau di bahasa Indonesia itu terkait dengan puebi ya, apa namanya, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nah, intinya harus ke situ semua ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu kosakatanya atau nggak tahu grammarnya atau nggak tahu daripada aturan-aturan bakunya, ya of course akan sedikit sulit ya. Terkecuali kalau bahasa Indonesianya cuman model yang kayak di ujian biasa harian gitu ya, yang modelnya ditanya mana kesimpulannya, mana kalimat utamanya. Nah, mungkin itu balik lagi ke pembelajaran sekolah masing-masing aja ya. Oke, so thanks for watching this video, dan jangan lupa untuk di like dan di share dan di subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan thanks for donation@saweria.co. Dan jika ada kekeliruan maupun pertanyaan, langsung saja di kolom komentar saja. Dan saya izin pamit. Sampai jumpa di pembahasan soal lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.